Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Daniel Hakam, NIM 4121173. Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan untuk memenuhi tugas UTS Ilmu Kalam. Yang pertama, menurut Anda, apakah masyarakat awam perlu diberikan pengetahuan tentang ilmu kalam? Uraikan alasan Anda dan sertakan metode yang tepat untuk menerapkan ilmu kalam kepada mereka agar tidak salah memahami konsepnya. Menurut saya, menyebarkan atau memberikan pemahaman kepada masyarakat awam tentang ilmu kalam sangatlah perlu, karena masyarakat nantinya bisa memilah dan memilih mana aliran yang bisa dianut dan mana aliran yang harus dibuang. Harus dibuang ini dalam artian hanya dipelajari saja dan tidak perlu mempraktekannya. Metode yang tepat adalah dengan cara menyebarkan dengan sopan dan santun, tidak dengan cara kekerasan. Kemudian yang kedua, analisalah korelasi, komparasi, dan persamaan ilmu kalam dan ilmu filsafat dan ilmu tasawuf. Ilmu kalam adalah disiplin filsafat mencari prinsip-prinsip teologi Islam melalui dialektika. Dalam bahasa Arab, perkataan ini secara harfiah bermakna kata-kata. Kemudian ilmu tasawuf adalah ilmu dalam Islam yang berfokus untuk menjauhi hal-hal duniawi. Orang tasawuf disebut orang sufi. Kemudian ilmu filsafat adalah bagian dari filsafat yang menjawab beberapa pertanyaan mengenai hakikat ilmu. Bidang ini mempelajari dasar-dasar filsafat, asumsi, dan implikasi dari ilmu, yang termasuk di dalamnya antara lain ilmu alam dan ilmu sosial. Yang ketiga, dengan bahasa yang sederhana, tulislah pemikiran kalam aliran Khawarij, Murji'ah, Jabariyah, Qadariyah, Mu'tazilah, dan Asy'ariyah. Kemudian dari analisa Anda, aliran manakah yang paling mendominasi di negara Indonesia? Mengapa aliran tersebut diterima? Yang pertama yaitu aliran Khawarij. Mereka berpendapat bahwa orang yang tidak sepaham dengan mereka bukanlah mukmin dan bukanlah musyrik, tetapi kafir. Orang Murji'ah berpendapat pengakuan iman cukup di dalam hati, tidak perlu ditunjukkan lewat beribadah sehari-hari. Dosa besar, tidak kafir, dan tetap mukmin. Jabariyah berpendapat setiap manusia terpaksa menjalani takdir tanpa memiliki pilihan dan usaha dalam perbuatannya, atau dalam tanda kutip pasrah. Qadariyah berpendapat manusia berkuasa atas perbuatannya, segala tindakan manusia tidak diintervensi oleh Tuhan. Paham Asy'ariyah lebih mengutamakan penggunaan dalil nakli dan mengurangi atau membatasi penggunaan logika filsafat sebagai fondasi pemikiran teologis. Menurut Maturidiyah, hampir sama dengan Asy'ariyah, tetapi mereka mengetahui Tuhan dan kewajiban mengetahui Tuhan dapat diketahui dengan akal. Aliran yang mendominasi di negara Indonesia adalah aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah, karena kedua aliran tersebut memiliki dasar dalil nakli dan mengurangi atau membatasi penggunaan logika. Artinya, kedua aliran ini menggunakan dalil-dalil yang diturunkan oleh Allah kepada nabinya. Dan juga kedua aliran ini
sangat sopan dan santun, artinya tidak ada kekerasan atau menjudge kepada sesama manusianya. Kemudian yang terakhir, dengan banyaknya aliran kalam dan pemikiran keislaman, maka terjadi perbedaan. Analisalah perbandingan aliran kalam mengenai perilaku dosa besar, iman dan kufur, perbuatan Tuhan dan manusia. Yang seperti tadi, yaitu Khawarij berpendapat orang yang tidak sepaham dengan mereka bukanlah mukmin dan bukanlah musyrik tetapi kafir. Orang Murji'ah berpendapat pengakuan iman cukup di dalam hati, tidak perlu ditunjukkan lewat beribadah sehari-hari. Dosa besar tidak kafir. Kemudian Jabariyah berpendapat setiap manusia terpaksa menjalani takdir tanpa memiliki pilihan dan usaha dalam perbuatannya. Paham Qadariyah berpendapat manusia berkuasa atas perbuatannya. Segala tindakan manusia tidak diintervensi oleh Tuhan. Paham Asy'ariyah lebih mengutamakan penggunaan dalil nakli dan mengurangi atau membatasi penggunaan logika filsafat sebagai fondasi pemikiran teologis. Menurut Maturidiyah, mengetahui Tuhan dan kewajiban mengetahui Tuhan dapat diketahui dengan akal. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.